Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika jabatan tidak menjadi tameng, dan ketika kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi, maka disitulah fondasi Indonesia yang kuat sedang dibangun. Bagi Presiden Prabowo Subianto, perang melawan korupsi ini bukan sekedar agenda pemerintahan, melainkan pertaruhan moral sebuah bangsa. Karena pada akhirnya sejarah tidak akan mengingat siapa yang memiliki jabatan, tetapi akan mengingat siapa yang berani menjaga amanah rakyat. Di tengah harapan rakyat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegrasi, sebuah peristiwa kembali menguji komitmen negara dalam memberantas korupsi. Bukan pejabat biasa, bukan pula sosok di luar lingkaran kekuasaan. Kali ini, sorotan publik mengarah kepada seorang wakil menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Di saat banyak pemimpin dunia masih berjuang membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara, Indonesia justru menghadapi ujian nyata. Mampukah pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Bagi Presiden Prabowo Subianto, jawabannya tampak tegas. Tidak ada toleransi, tidak ada perlindungan, dan tidak ada jabatan yang boleh berdiri di atas hukum. Kasus yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan menjadi perhatian luas masyarakat. Situasi ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menyentuh kredibilitas pemerintahan yang sejak awal berkomitmen memperkuat tata kelola negara. Namun yang menarik, respon pemerintah datang dengan cepat. Presiden Prabowo Subianto menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada intervensi, tidak ada upaya penghalang proses penegakan hukum. Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Kita betul-betul merasa prihatin bahwa kemudian terjadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum, sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana. Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, proses hukum tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memiliki jabatan tinggi. Langkah berikutnya bahkan lebih tegas. Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keputusan ini menjadi pesan kuat bahwa stabilitas pemerintahan tidak boleh dikorbankan oleh persoalan individu. Negara harus terus berjalan. Pelayanan publik harus tetap berlangsung. Dan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari dinamika politik maupun hukum yang terjadi di tingkat elit. Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan satu pesan yang konsisten. Indonesia harus berani melawan korupsi, bukan sekedar melalui pidato, tetapi melalui tindakan nyata. Korupsi selama puluhan tahun dianggap menjadi salah satu penghambat terbesar pembangunan nasional.
kebocoran anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik-praktik yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itulah pemerintahan baru menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Dan ketika kasus muncul di dalam lingkungan pemerintahan sendiri, publik menunggu apakah komitmen itu benar-benar diwujudkan. Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi, sesungguhnya sejak Bapak Presiden mengucapkan sumpah di hadapan DPR MPR sebagai mandataris, sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pembangunan tidak hanya soal jalan raya, bendungan, sekolah, atau kawasan industri. Pembangunan juga tentang kepercayaan, tentang keyakinan masyarakat bahwa uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat, tentang keyakinan investor bahwa Indonesia memiliki tata kelola yang sehat, dan tentang keyakinan generasi muda bahwa masa depan bangsa dibangun di atas kejujuran. Kasus yang menimpa seorang wakil menteri juga menjadi peringatan bagi seluruh aparatur negara bahwa era perlindungan terhadap penyimpangan harus berakhir, bahwa jabatan publik adalah amanah, dan bahwa setiap pejabat harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Pesan ini menjadi semakin relevan ketika pemerintah sedang menjalankan berbagai program strategis nasional dengan anggaran yang besar. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat. Seluruh program tersebut membutuhkan tata kelola yang bersih. Karena tanpa integritas, tujuan pembangunan akan sulit tercapai. Kemajuan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, dan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika jabatan tidak menjadi tameng, dan ketika kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi, maka disitulah fondasi Indonesia yang kuat sedang dibangun. Bagi Presiden Prabowo Subianto, perang melawan korupsi bukan sekedar agenda pemerintahan, melainkan pertaruhan moral sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang memiliki jabatan, tetapi akan mengingat siapa yang berani menjaga amanat rakyat. Dan pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana dan jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama, tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Reva Luko bersama dengan segenap kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.